Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Pada edisi kali ini, saya ingin berbagi pendapat terkait pertanyaan, apakah Flatpak adalah universal packaging system terbaik untuk Linux? Yuk, simak sesinya. Oh ya teman-teman, sebelum memulai pembahasan, saya perlu sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini, sifatnya opini saya pribadi, dan teman-teman boleh saja berbeda pendapat dengan saya. Teman-teman juga dapat menyampaikan pendapat atau argumentasi melalui kolom komentar video. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sehat selama disampaikan secara logis. Karena ini dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat point of view yang berbeda dari apa yang kita miliki. Dengan demikian, wawasan kita pun akan semakin luas. Oke, di sini pertama-tama kita coba bahas terlebih dahulu apa itu Flatpak. Flatpak adalah salah satu universal packaging system untuk Linux. Flatpak sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2007, tetapi baru mulai populer di tahun 2017. Yang perlu di-highlight di sini adalah Flatpak bukan satu-satunya universal packaging system untuk Linux. Terdapat beberapa alternatif lain seperti Snap dan AppImages. Sebelum kita menggali lebih lanjut terkait Flatpak, kita coba cari tahu terlebih dahulu apa itu Universal Packaging System dan permasalahan apa yang coba diatasi. Sesuai dengan namanya, Universal Packaging System adalah mekanisme untuk mengemas apps atau software agar bisa didistribusikan serta dijalankan pada berbagai distro Linux. Ini berarti kita bisa menggunakan software packaging yang sama untuk melakukan distribusi software baik pada Fedora, Elementary OS, Linux Mint, Pop OS, Manjaro, Solus, Debian, Void Linux, dan berbagai distro Linux lainnya. Oke, lalu permasalahan apa saja sih yang diatasi oleh Universal Packaging System ini? Di sini kita akan cermati satu persatu. Permasalahan utama yang dijawab melalui penerapan Universal Packaging System seperti Flatpak tentu saja terkait distribusi software. Bagi teman-teman yang kerap berganti distro, tentunya memahami bahwa terdapat beberapa software yang tidak tersedia pada distro Linux tertentu. Aplikasi video conference populer seperti Zoom salah satunya, atau aplikasi messaging seperti Slack dan Discord. Tidak semua distro Linux menyertakan Zoom, Slack, ataupun Discord pada official repository mereka. Dan ini bisa jadi cukup merepotkan bagi sebagian pengguna Linux yang memang membutuhkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menunjang pekerjaan mereka. Beberapa distro Linux seperti Ubuntu dan turunannya menawarkan solusi berupa fleksibilitas untuk menambahkan repositori alternatif di luar official repository, atau biasa dikenal sebagai PPA. Bagi pengguna Arch Linux dan turunannya, ketersediaan software di luar official repository bisa diperoleh melalui AUR, atau Arch User Repository. Hanya saja, menggunakan software yang bersumber dari repository di luar official repository berpotensi memunculkan permasalahan terkait dependensi konflik, di mana terdapat dua repository yang menyediakan packages dengan versi yang berbeda. Belum lagi permasalahan terkait security, terutama sekali ketika kita menyertakan external repository dari sumber yang tidak jelas. Nah, keberadaan Universal Packaging System seperti Flatpak dapat mengatasi permasalahan distribusi software semacam ini. Para pengembang aplikasi secara independen dapat mengemas software yang mereka bangun dengan Flatpak dan merilisnya pada repository seperti FlatHub. Dengan demikian, aplikasi yang mereka bangun ini bisa diakses dari install oleh banyak pengguna Linux terlepas dari apapun distro Linux yang mereka gunakan. Penerapan Universal Packaging System seperti Flatpak juga mampu memisahkan apps dari OS. Kita tahu bahwa setiap app atau software membutuhkan sejumlah dependensi packages. Dan ada kalanya, dua apps yang berbeda membutuhkan dependensi packages yang sama dengan versi yang berbeda. Atau bahkan yang lebih repotnya lagi, ketika distro Linux yang kita gunakan juga membutuhkan dependensi packages yang sama, tetapi dengan versi yang berbeda dari aplikasi yang ingin kita install.
Oleh karenanya tidak mengherankan bila beberapa distro yang berorientasi pada stabilitas seperti Debian Stable, Ubuntu LTS, Red Hat Enterprise Linux, ataupun SUSE Linux Enterprise, mereka biasanya mengusung software dengan versi yang relatif lawas. Salah satu alasannya adalah karena distro-distro tersebut ingin memastikan bahwa setiap software yang mereka sertakan terjamin stabilitasnya, serta memiliki keseragaman versi untuk dependency packages yang dibutuhkan. Bagi teman-teman dengan latar belakang software developers, tentunya sudah tidak asing dengan permasalahan terkait dependency packages ini. Dan salah satu opsi yang cukup efektif untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan teknologi kontainer seperti Docker, di mana aplikasi yang dibangun akan dikemas beserta runtime engine dan juga dependency packages yang dibutuhkan. Nah, konsep serupa juga diterapkan pada Universal Packaging System seperti Flatpak, di mana setiap software akan dikemas beserta dependency packages yang dibutuhkan. Dengan demikian, kita bisa menginstal dua apps walau keduanya membutuhkan dependency packages yang sama dengan dua versi yang berbeda. Nah, model seperti ini juga memungkinkan kita untuk memisahkan apps dari sistem operasi. Dan ini tentunya sangat ideal untuk beberapa sistem operasi yang sifatnya immutable, seperti Fedora Silverblue, Fedora Kinoite, OpenSUSE Micro OS, NixOS, Endless OS, Clear Linux OS, dan beberapa distro Linux immutable lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa beberapa distro Linux yang berorientasi pada stabilitas cenderung mengusung software-software yang versinya terbilang lawas. Dan langkah ini memang diambil demi memastikan stabilitas dari setiap software yang diusung, termasuk juga dependency packages yang dibutuhkan. Beberapa pengguna Linux yang memang menginginkan paket software terbaru, mereka biasanya akan memilih untuk menggunakan distro Linux yang mengadopsi model rolling release, seperti Arch Linux, Manjaro Linux, Solus, Void Linux, dan beberapa rolling release distro lainnya. Hanya saja, sewaktu kita menggunakan distro rolling release, sebenarnya terdapat trade-off antara stabilitas dan keterbaruan software. Oleh karenanya, bagi pengguna Linux yang lebih memilih stabilitas, mereka akan menjatuhkan pilihan pada point release distro, tentunya dengan konsekuensi menggunakan software-software yang relatif lawas. Nah, dengan hadirnya Universal Packaging System seperti Flatpak yang mampu memisahkan apps dari OS, maka kita dapat menikmati software-software versi terbaru di atas distro Linux yang mengadopsi model point release seperti Debian Stable. Langkah yang lebih agresif juga diambil oleh Elementary OS, di mana pada rilis versi ke-6, mereka hanya menawarkan aplikasi berbasis Flatpak pada App Center mereka. Langkah ini diambil sehingga tim developer dari Elementary OS bisa sepenuhnya berfokus pada stabilitas dari base system dan juga pada UI UX dari Pantheon Desktop yang memang menjadi salah satu fitur utama dari Elementary OS. Kelebihan lain yang ditawarkan oleh Universal Packaging System adalah security. Karena adanya pemisahan yang cukup jelas antara software dengan OS, maka setiap software dapat dijalankan dalam sandbox environment. Artinya, ketika terdapat permasalahan atau bug pada software yang sedang dijalankan, maka tidak akan berdampak pada stabilitas dari OS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan utama. Dari ketiga Universal Packaging System yang sempat saya sebutkan sebelumnya, yaitu Flatpak, Snap, dan AppImages, apakah Flatpak yang terbaik? Dan jawabannya menurut pendapat saya pribadi adalah ya. Untuk saat ini, Flatpak adalah opsi terbaik untuk Universal Packaging System pada sistem operasi berbasis Linux. Di sini, saya akan sampaikan beberapa alasannya. Alasan pertama terkait ketersediaan software. Sekarang ini jumlah software yang dikemas dengan Flatpak jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan Snap. Ini bisa dilihat dengan membandingkan repositori utama dari Flatpak dan Snap, yaitu FlatHub dan Snapcraft. Untuk AppImages, situasinya cukup sulit, mengingat AppImages tidak memiliki repositori utama yang bisa dijadikan referensi atau acuan bagi para penggunanya. Alasan kedua, terkait pilihan repositori. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa FlatHub merupakan repositori utama bagi para pengguna Flatpak. Yang perlu diketahui adalah, FlatHub bukanlah satu-satunya repositori untuk Flatpak. Terdapat beberapa repositori Flatpak lain
yang umumnya dikelola oleh distro Linux, seperti Elementary OS dan juga Fedora Linux. Artinya di sini pengguna Flatpak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan repositori, walau sebagian besar pengguna Flatpak akan menjatuhkan pilihannya pada FlatHub. Berbeda kasusnya dengan Snap, di mana Snapcraft merupakan satu-satunya repositori untuk Snap. Dan ini sepenuhnya berada dalam kendali dari Canonical sebagai perusahaan di balik Ubuntu Linux. Kondisi semacam ini yang akhirnya menjadikan sebagian besar dari komunitas Linux merasa enggan untuk mengadopsi Snap. Lalu bagaimana dengan AppImages? Untuk saat ini bisa dibilang AppImages tidak memiliki repositori yang bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi utama. Dan ini juga yang menjadikan proses pencarian dan update software menjadi cukup merepotkan bagi para penggunanya. Alasan ketiga terkait dukungan dari distro Linux. Sekarang ini makin banyak distro Linux yang mendukung Flatpak. Bahkan beberapa distro Linux sudah mengintegrasikan Flatpak pada App Center atau Software Center yang mereka usung. Beberapa di antaranya adalah Linux Mint, Zorin OS, Pop OS, MXC Linux, Elementary OS, Manjaro Linux, Fedora Silverblue, dan banyak lagi. Lalu terakhir untuk alasan keempat, ini terkait ukuran file dan performa. Di antara ketiga Universal Packaging System, AppImages memiliki ukuran file yang terbilang paling besar. Ini tidak mengherankan, mengingat AppImages menyertakan runtime engine beserta keseluruhan dependensi packages dan sama sekali tidak menerapkan mekanisme berbagi pakai. Berbeda halnya dengan Flatpak, yang menerapkan mekanisme berbagi pakai untuk beberapa dependensi packages yang umum digunakan oleh banyak aplikasi berbasis Flatpak. Dan ini tentunya memiliki dampak langsung terhadap ukuran file, di mana ukuran file dari software-software berbasis Flatpak relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan AppImages. Lalu terkait performa. Proses loading software berbasis Snap secara umum membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bila dibandingkan Flatpak. Ini bisa kita rasakan terutama sekali sewaktu menjalankan Mozilla Firefox berbasis Snap dan Flatpak. Firefox berbasis Flatpak tentunya akan membutuhkan waktu loading yang lebih cepat bila dibandingkan Firefox berbasis Snap. Nah, itu tadi pendapat pribadi saya terkait Flatpak. Menurut saya, untuk saat ini, Flatpak merupakan universal packaging system terbaik untuk Linux. Lalu bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman juga sependapat dengan saya, atau justru memiliki pandangan yang berbeda? Yuk, sampaikan pendapat dan argumen kalian pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.